Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya biidznillah kita mulai dari pembahasan tentang tahsil, tahsil, tahsil dan tahsil tentang pembahasan ilmu fikih, dan tentunya menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu agama. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan kalau kita melihat dari ilmu-ilmu syariat, ini terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan, yang pertama adalah ilmu yang kaitannya dengan min ulumil alah, ilmu tentang alat, dan yang kedua adalah ilmu yang kaitannya dengan ilmu al-ghayah, tujuan dari hal tersebut. Misalnya dalam pembahasan usulul fiqh, maka ini termasuk dari pembahasan ilmu alah, dan tujuannya tentunya adalah memahami bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan-pembahasan fikih yang disebutkan dalam al-furu' al-fiqhiyah. Karenanya kalau kita melihat dari pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih, ini secara umum ada tiga ilmu utama, yang sebagainya adalah ilmu ala dan sebagainya adalah ilmu dari ilmu goyah dari ilmu tersebut. Yang pertama adalah usul al-fiqh, kemudian yang kedua adalah al-qawaidul fiqhiyah, kemudian yang ketiga adalah al-furu' al-fiqhiyah atau yang lebih masyhur disebut ilmu al-fiqh. Dan ini yang merupakan inti dari pembahasan tersebut. Dan tentunya agar ilmu fikih ini bisa berjalan di atas kaidah yang benar, maka tentunya pun akan selaras dengan pembahasan tentang usul al-fiqh. Sebagaimana pada pembahasan usul al-fiqh, maka demikian pula pada furu' al-fiqh harus selaras. Dan tentunya ini akan lebih dipahami dalam pencontohan-pencontohan, namun sebagai isyarat saja di sini bahwa apabila seorang misalnya memahami pembahasan usul al-fiqh yang sejalan dengan al-furu' al-fiqhiyah atau cabang-cabang fikih, maka ini menunjukkan bahwa itu tanda bahwa dia mempelajari ilmu fikih tersebut dan ilmu usul al-fiqh dengan cara yang benar. Berbeda dengan kadang sebagian misalnya seorang ketika menjelaskan tentang salah satu furu' al-fiqhiyah, lalu pembahasannya yang kaitannya dengan furu' tersebut dia kuatkan dalam masalah usul adalah perkara A. Lalu ternyata pada furu' yang lainnya justru dia kuatkan pada usul yang lainnya adalah perkara B. Sementara inti dari usul tersebut asalnya adalah hal yang sama. Namun kadang terjadi kekeliruan dalam memahami antara pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan ilmu fikih tersebut, apakah usul al-fiqh atau al-furu' al-fiqhiyah. Ini mungkin akan lebih jelas nantinya dalam sela-sela pembahasan biidznillah. Kemudian tentang usulul fiqh yang kaitannya tentang al-am, al-khas, atau dalam sebagian pembahasannya adalah mafhum, misalnya mafhum al-mukhalafah. Ini kalau dilihat di masa tasyri', artinya turunnya syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula masa setelahnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sebenarnya kaidah-kaidah ini sudah ada di masa mereka, hanya saja dalam bentuk tulisan yang dibukukan ini belum ada. Nanti pada masa Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang pertama kali menulis tentang pembahasan ilmu usulul fiqh adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Karenanya dikatakan oleh Al-Ghurnati dalam Al-Murtaqa Al-Usul, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghayruhu kana lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah.
beliau katakan bahwa yang paling pertama menuliskan tentang ilmu usul fiqh adalah Muhammad Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Lalu dikatakan bahwa selain beliau, maksudnya sebelumnya, hal tersebut adalah hal yang merupakan saliqah, artinya hal yang memang berjalan, dan memang hal tersebut adalah hal yang sudah ada, artinya mereka sudah praktikkan dengan sendirinya secara otomatis. Ketika melihat suatu ayat atau hadis, lalu mereka mengambil petikan-petikan hukum darinya, maka itulah sebenarnya praktik dari usul fikih walaupun belum dibukukan. Dikatakan mithlul ladzi lil urbi min khaliqah, sebagaimana khaliqah pada orang Arab, misalnya dalam pembahasan nahwu, maka secara otomatis ketika mereka berbicara, mereka akan mengatakan misalnya qala Zaidun, qama Zaidun, dan seterusnya. Mereka katakan daraba Zaidun Amran, tanpa mereka memahami bahwa itu adalah marfu atau mansub dan yang lainnya. Tapi hal tersebut adalah secara otomatis dan hal yang sudah ada pada kebiasaan-kebiasaan mereka, dan sudah ada pada praktik dari apa yang mereka praktekkan. Yang jelas, sebagaimana usulul fiqh dahulunya belum dibukukan, demikian pula ilmu nahwu, walaupun mereka orang Arab sudah berbicara sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, namun belum memahami, belum dibukukan tentang pembahasan al-kalam, al-marfu'at, al-mansubat, dan al-makhfudat atau al-majrurat, dan seterusnya. Kemudian pembahasan berkaitan dengan pembahasan usul fiqh ini, kalau mau disederhanakan, dan tentunya insyaallah kita juga akan menggambarkan tentang kitab Al-Warqat ini. Namun untuk menyederhanakan tentang pembahasan usul fiqh, maka secara umum yang dibahas di dalamnya ada 4. Yang pertama adalah al-ahkam, kemudian yang kedua adalah al-adillah, dalil-dalil, kemudian yang ketiga adalah bagaimana beristidlal atau al-istidlal, pendalilan dari dalil tersebut, kemudian yang keempat adalah al-mustadil, yaitu yang berdalil dengannya atau disebut dengan al-mujtahid. Ini secara umum 4 pembahasan yang ada dan yang dipelajari dalam pembahasan usul fiqh. Yang pertama adalah al-mahkum, atau dengan bahasa sederhananya, bahasa yang lebih mudah, yang pertama adalah ahkam, atau bahasa sederhananya dikatakan al-madlul, artinya apa yang ditunjukkan atasnya, apakah madlulnya atau lahir darinya hukum, misalnya hal tersebut adalah hal yang wajib, mustahab, dan seterusnya, dari 2 jenis ahkam, apakah ahkam taklifiyah atau ahkam wad'iyah, dan insyaallah akan disebutkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah al-adillah, jadi yang pertama al-madlul, kemudian yang kedua adalah dalil-dalil, atau kita sederhanakan dengan ad-dalil. Jadi yang pertama adalah al-madlul, kemudian yang kedua adalah ad-dalil, kemudian yang ketiga adalah al-istidlal. Dalil ini mencakup padanya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Al-Qiyas, demikian pula misalnya al-istihsan, al-marasil mursal, dan seterusnya. Dari secara umum bahwa dalil-dalil tersebut ada yang al-muttafaq alaiha, dalil yang disepakati atasnya dari Al-Quran, hadis, demikian pula al-ijma', demikian pula qiyas, walaupun dalam pembahasan qiyas ada pembahasan khilaf, namun khilaf tersebut adalah ghairu mu'tabar. Yang jelas ini 4 hal yang disepakati. Kemudian ada yang al-mukhtalaf fiha, dalil yang terjadi khilaf padanya, seperti ihtisan, amalu ahli Madinah, amalan penduduk ahli Madinah, sebagaimana disebutkan dari Al-Malikiyah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istidlal, yang mencakup padanya pembahasan, banyak pembahasan tentang am, khas, mujmal, mubayyan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-mustadillu, yaitu yang berdalil, yang mencakup padanya al-mujtahid dan al-muqallid. Ini gambaran tentang pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam usul fiqh, sebagai penggambaran agar
kita memahami secara apa yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian membahas tentang kitab yang akan disebutkan, tentunya metode yang insya Allah akan disebutkan adalah metode berusaha untuk memudahkan sehingga tidak terlalu panjang pembahasan dalam pembahasan usul fiqh ini, pembahasan kitab Al-Waraqat ini. Dan kitab Al-Waraqat sebagaimana masyhur bahwa kitab ini adalah karangan dari Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Mana beliau bernama Abdul Malik ibn Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Kemudian kunya beliau adalah Abul Ma'ali dan lebih masyhur dengan lakab beliau Imamul Haramain. Disebutkan tentang beliau sebab dinamakannya dengan Imamul Haramain. Ada yang mengatakan bahwa karena beliau mengajar di Mekkah dan Madinah selama 4 tahun, sehingga disebut dan masyhur dengan Imamul Haramain. Ya, dan beliau adalah ulama yang cukup masyhur di kalangan Syafi'iyah, di kalangan ahli fikih Syafi'iyah. Bahkan kalau kita lihat dari pembahasan kitab-kitab dalam furu' al-fikih atau kitab-kitab fikih, ketika disebutkan al-imam, qala al-imam, maka yang dimaksudkan adalah beliau Imamul Haramain. Dan beda kalau dalam pembahasan kitab-kitab usul, ini maksudkan al-imam adalah Al-Fakhrur Razi. Yang jelas beliau adalah salah seorang ulama yang masyhur, merupakan imam dari a'immah, dari para ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan Asy-Syafi'iyah. Kemudian berkaitan dengan kitab ini Al-Waraqat, ini risalah yang ringkas, dan beliau sebutkan di muqaddimah hadi Waraqat. Dan Waraqat sebagaimana disebutkan oleh ahli lughah bahwa dia adalah dari bentuk jamak, tapi jamaknya jamak qillah, yaitu dari 3 sampai 10, menunjukkan bahwa isyarat bahwa apa yang beliau sebutkan di sini adalah sesuatu yang ringkas supaya kita lebih perhatian dan supaya kita bersemangat untuk mempelajarinya, sebab sesuatu yang ringkas. Dan ini salah satu metode yang disebutkan oleh para ulama bagaimana memudahkan ilmu tersebut, bagaimana membahasakan dalam suatu kitab atau suatu pembahasan agar orang-orang bersemangat mempelajarinya. Tapi ini mungkin muqaddimah dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.